Pada 1979 protes besar memaksa Syah Iran melarikan diri, mengubah Timur Tengah selamanya. Hari ini, sejarah mungkin terulang kembali namun dengan arah yang berlawanan. Ayatollah Khamenei yang kini berusia 85 tahun dikabarkan berencana melarikan diri ke Rusia saat pasukan keamanannya kesulitan menahan gerakan yang tak kunjung padam. Iran sedang panik dan parlemen Iran kini mengancam pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai upaya terakhir. Inilah cara kita sampai di sini. Pada tanggal 28 Desember, mata uang Iran anjlok. Jadi awalnya, para penjual elektronik di Iran melakukan mogok kerja karena mereka membeli dan menjual barang elektronik impor. Tapi ketika mata uang sedang jatuh bebas, itu bisnis yang sulit dijalankan. Jadi mereka memprotes kebijakan pemerintah dan krisis ekonomi, tapi dengan sangat cepat, protes ini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang orang-orang memprotes tentang segala hal dan mereka menyerukan kematian sang diktator. Dengarkan ini. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat dari cuplikan di layar Anda, protes-protes ini mulai berkembang dengan sangat cepat. Hingga 4 Januari malam, protes telah terjadi di lebih dari 108 kota dan daerah di seluruh Iran. Setiap hari, semakin banyak kota yang ikut bergabung. Sekarang, waktu terjadinya hal ini juga tidak terlalu baik bagi para pemimpin Iran. Dan maksud saya bukan hanya dalam istilah geopolitik, tapi juga dalam hal usia. Pemimpin tertinggi berusia 85 tahun dan kemungkinan kesehatannya, baik fisik maupun mental, sedang menurun. Nah, itu sangat berperan besar. Coba dengarkan saja. Kamu menyebutkan pemimpin tertinggi. Saya harus menunjukkan pada titik ini, itu adalah variabel lain yang bisa mengubah segalanya. Benar kan? Orangnya itu apa? 85 tahun diktator yang paling lama berkuasa di dunia. Sekarang kesehatannya cukup buruk. Apakah itu penting kalau kamu tahu atau sebenarnya pasukan pengawal revolusi yang menjalankan negara saat ini? Tidak, saya rasa itu penting. Dia berusia 86 tahun, autokrat terlama di dunia. Salah satu hal yang tidak kami antisipasi pada revolusi Iran 1979 adalah Syah Iran ternyata menderita kanker stadium akhir. Menurut saya ada interaksi antara 3 hal dan kekuatan-kekuatan ini sangat penting. Bagaimana kondisi fisik dan psikologis pemimpin tertinggi? Seberapa kohesif pasukan keamanan Iran dan bagaimana psikologi para pengunjuk rasa Iran, semua hal ini saling berkaitan. Jika pasukan keamanan merasa bahwa pemimpinnya goyah atau sedang sekarat, itu bisa mengubah perhitungan mereka. Jika pengunjuk rasa melihat pasukan keamanan atau rezim mulai terpecah atau pemimpinnya sakit, mereka bisa jadi lebih berani. Dan tampaknya, seperti Syah sebelumnya, Ayatollah mungkin sedang menyiapkan rencana B, menurut laporan intelijen yang dibagikan oleh The Times. Ayatollah Iran punya rencana cadangan untuk melarikan diri jika pasukan keamanannya gagal menekan protes. Dia berencana kabur dari Iran dengan keluarga dan lingkaran terdekatnya yang berjumlah 28 orang jika IRGC mulai berbalik arah. Rencana ini mencakup putranya yang seharusnya menjadi pewaris posisi kepemimpinan tertinggi jika pemimpin tertinggi saat ini wafat. Sekarang, seperti yang kalian duga, dia berencana kabur ke Moskow. Izinkan saya jelaskan alasannya. Putin baru-baru ini membuka layanan baru yang disebut Airbnb untuk diktator. Dan ternyata layanan ini sangat populer. Tentu saja, Assad dan seluruh rombongannya sedang menikmati hidup mereka di sana. Maduro tidak bisa sampai di sana tepat waktu, tapi berdasarkan laporan, kami melihat beberapa orang dari rezim Maduro memanfaatkan layanan ini. Jika perlu, beberapa hari ke depan, Ayatollah Khamenei akan menjadi tamu baru di tempat ini. Sekarang, menariknya, laporan ini muncul pada saat seperti ini, karena sementara pemimpin tertinggi sedang berusaha melarikan diri dari negara,
parlemen Iran justru mengancam pasukan Amerika Serikat. Lihat laporan ini. Presiden Trump baru saja mencuitkan ini. Jika Iran menembak dan membunuh secara brutal para pengunjuk rasa damai yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kami sudah siap dan bersiap untuk bertindak sekarang. Tentu saja, rezim Iran tidak senang dengan pernyataan ini karena itu memberikan dukungan moral kepada para pengunjuk rasa yang berada di jalanan. Parlemen Iran menanggapi dengan peringatan bodoh yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran. Kepala parlemen tersebut memperingatkan bahwa semua personel militer dan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah jika Presiden Trump benar-benar menepati klaimnya bahwa Amerika Serikat sudah siap tempur. Sekarang, disinilah situasinya mulai sedikit menarik, dan saya benar-benar merasa kata menarik adalah kata yang sangat buruk untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Namun, tampaknya rezim Iran mulai menyerang pengunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir. Baru 2 hari yang lalu, kami menerima rekaman dari para pengunjuk rasa yang menunjukkan bahwa pasukan rezim benar-benar menembaki para pengunjuk rasa damai yang sedang merekam seluruh kejadian tersebut. Dan kemudian, tadi malam kami mendapatkan salah satu rekaman paling gila sejauh ini. Dan saya tidak yakin apakah saya bisa menayangkan ini di YouTube. Tapi di kota Suraj, Iran, pasukan rezim menahan seorang pria yang sedang melakukan protes, memukulinya, dan kemudian pada dasarnya menghabisinya dengan menggunakan senjata api. Semua ini terekam kamera saat mereka melakukan kejahatan tersebut. Sekarang, seperti yang bisa Anda bayangkan, rekaman ini membuat para pengunjuk rasa sangat marah. Jadi karena serangan-serangan yang terjadi terhadap para pengunjuk rasa ini. Beberapa pengunjuk rasa kini mengalihkan fokus ke markas pasukan di Teheran. Di barat laut kota, mereka membakar gedung yang digunakan pasukan tingkat jalanan Iran. Sementara semua ini terjadi, sebenarnya ada hal yang lebih signifikan berlangsung, terutama di negara seperti Iran. Perempuan Iran sedang melepas kerudung mereka, pada dasarnya hijab mereka, tepat di jantung ibu kota, Teheran. Dan ini dimaksudkan sebagai protes simbolis terhadap polisi moralitas Islam dan tentu saja IRGC. Sekarang, saya yakin banyak dari kalian masih ingat beberapa tahun yang lalu ada protes besar yang terjadi di seluruh negeri. Lihat, cukup mirip dengan yang satu ini. Dan itu dimulai karena polisi moralitas Iran memukuli seorang gadis karena tidak mengenakan hijab dengan benar. Kemudian gadis itu pingsan di tengah rumah sakit dan meninggal. Polisi mengaku tidak pernah memukulnya, namun autopsi menunjukkan ada pendarahan internal. Nah, kebrutalan ini memunculkan sebuah gerakan yang sangat kuat yang tampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Rezim Iran berhasil meredamnya terakhir kali dengan kekerasan brutal, tapi kali ini mungkin sudah terlambat dan tidak cukup. Alasan saya mengatakan ini adalah karena dukungan dari Amerika Serikat tampaknya semakin meningkat setiap harinya. Tadi malam, Presiden Trump untuk pertama kalinya memberi komentar langsung, bukan hanya lewat tweet. Silakan lihat. Saya rasa mereka akan sangat terdampak oleh Amerika Serikat. Itu adalah akun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahasa Farsi yang digunakan di Iran, juga disebut Persia. Sebenarnya bahasanya sama, hanya namanya berbeda. Akun itu kini sering menulis tweet mendukung aksi protes yang sedang berlangsung. Dan itu tidak biasa, makanya saya membahasnya. Saya biasanya tidak membahas tweet saja, tapi ini sepertinya cukup penting. Tapi coba lihat cuplikan yang baru saja mereka tweet. Nicolas Maduro sudah mendapat kesempatan, begitu juga Iran, hingga akhirnya keduanya tidak lagi mendapatkannya. Sekarang, tentu saja, di akun itu, tweet tersebut diterjemahkan atau didubbing ke dalam bahasa Farsi. Tapi saya ragu tweet-tweet ini benar-benar sampai ke rakyat Iran karena rezim telah memblokir seperti internet di seluruh negeri. Untungnya, banyak stasiun Starlink berhasil diselundupkan sehingga beberapa orang tetap bisa mengakses internet lewat Starlink. Tapi menurut saya, sepertinya tweet-tweet ini dan bahkan pesan-pesan ini sebenarnya bukan ditujukan untuk rakyat. Menurut saya, pesan-pesan itu ditujukan pada pasukan keamanan atau orang di sekitar pimpinan Iran agar mereka berhenti mendukung pimpinan tersebut. Karena pada akhirnya, sang diktator, Ayatollah Iran,
yang memerintahkan pasukan keamanan untuk menembak warga negaranya sendiri. Mereka bukan melawan negara asing, tapi menembak rakyat Iran sendiri. Dan biasanya itulah yang terjadi pada tahun 1979. Biasanya tentara, pasukan keamanan berkata, "Hei, kami tidak akan menembak warga lagi." Dan saat itulah para pemimpin harus melarikan diri dari negara. Itu yang terjadi tahun 1979 dan bisa terulang lagi. Bahkan ada sebuah klip seorang perwira Iran, seorang polisi, membakar foto Ayatollah Khamenei. Silakan lihat dulu sebelum saya memberikan komentar tentang klip tersebut. Jujur saja, teman-teman, klip itu memang terlihat palsu. Sepertinya seseorang hanya mengaturnya, menutupi wajah mereka, dan membuatnya untuk internet. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi di Iran, dan itulah masalah besarnya kan? Kita tidak benar-benar tahu pembelotan seperti apa yang sedang terjadi jika memang ada. Tapi untuk saat ini, meskipun protes semakin besar, itu masih sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pasukan. Tapi masalah bagi pasukan adalah laju pertumbuhannya. Setiap hari, makin banyak kota ikut protes. Nanti protes ini bisa jadi terlalu besar untuk dikendalikan, dan hal itulah yang dikhawatirkan para pemimpin Iran. Selain itu, hal lain bisa saja terjadi dari luar. Lihat laporan ini. Baru minggu lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berada di Amerika Serikat dan fokus utamanya adalah bertemu dengan Presiden Trump dan membicarakan program rudal balistik Iran. Jika kalian melihat cuplikan Perang 12 Hari Iran punya program rudal balistik yang sangat kuat. Mereka mungkin belum memiliki nuklir, setidaknya untuk saat ini, tapi rudal balistik mereka bisa menyebabkan kerusakan yang nyata. Dan kabar buruk bagi Israel adalah mereka berada dalam jangkauan, dan di atas itu semua, tampaknya pertahanan udara Israel, Iron Dome, dan semua pertahanan udara lainnya yang mereka miliki. Mereka tampaknya tak bisa menghentikan semua rudal balistik, sehingga Israel ingin menghancurkan program itu sebelum Iran membuat lebih banyak. Dan berdasarkan laporan, tampaknya Iran menghabiskan banyak uang untuk membangun kembali program rudal balistik. Sementara itu, negara tersebut sedang mengalami krisis ekonomi yang parah. Karena itu, saat Netanyahu ke Amerika Serikat, pertemuan tersebut cukup penting. Namun, karena banyak peristiwa dunia, wajar jika banyak orang melewatkannya. Namun, menurut beberapa laporan usai pertemuan itu, Trump mungkin menyetujui rencana serangan Israel ke program rudal balistik Iran. Dan itu bisa menjadi kabar buruk, terutama di saat protes sedang berlangsung. Tapi ada juga sudut pandang sebaliknya. Israel kemungkinan enggan terlibat jika para pengunjuk rasa berpotensi menggulingkan rezim itu. Karena Israel tidak ingin memberikan rezim Iran alasan untuk pada dasarnya mempersatukan rakyat, efek berkumpul di bawah satu bendera. Seperti yang sering kita lihat di banyak negara ketika sebuah negara diserang oleh kekuatan asing. Rakyat melupakan masalah dalam negeri dan mereka fokus pada masalah dari luar. Israel tampaknya tidak ingin memberi kesempatan itu, sehingga kemungkinan besar tidak akan menyerang dalam waktu dekat. Semua ini saja sudah cukup buruk. Iran telah melihat kejadian di Venezuela dan seberapa cepat itu berlangsung. Hal ini membuat para pemimpin semakin khawatir, bukan hanya pada Amerika Serikat, tapi juga ekonomi mereka sendiri. Beberapa politisi Iran secara terbuka membahas bagaimana negara seperti Venezuela dan Suriah runtuh akibat buruknya ekonomi mereka. Para politisi ini memperingatkan bahwa hal yang sama bisa terjadi di Iran jika ekonomi mereka tidak segera membaik. Karena, coba pikirkan, ketika ekonomi sedang buruk, bukan hanya masyarakat yang menderita akibat kerusuhan. Polisi juga menderita, pasukan keamanan menderita, bahkan personel militer pun kesulitan. Saat orang-orang kelaparan, mereka makin sedikit alasan mendukung rezim diktator. Jadi, masa-masa menarik akan segera tiba di Iran. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami tentang semua yang sedang terjadi. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering membatasi atau mendemonetisasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube.
Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak disukai pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi, serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput semua ini, jadi kami meluncurkan platform kami sendiri, dasar-dasar bisnis, yang kami bangun dari awal tanpa batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs tersebut. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri, hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.